3, Prodi Pendidikan Agama Kristen, mata kuliah Agama dan Antropologi Budaya. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang kebudayaan Rote guna untuk memenuhi tugas khususnya mata kuliah Agama dan Antropologi Budaya. Budaya Rote tentang alat musik sesando. Sesando adalah salah satu alat musik tradisional dari Pulau Rote atau Nusa Tenggara Timur. Sesando ini merupakan alat musik berdawai tanpa mempunyai chord dan dimainkan dengan cara dipetik dengan menggunakan jari. Alat musik satu ini hampir sama dengan alat musik tradisional seperti kecapi atau harpa, namun memiliki bentuk dan suara yang sangat khas. Sesando merupakan salah satu alat musik yang sangat terkenal, tidak hanya di Indonesia saja, namun juga sampai luar negeri. Sesando dalam bahasa Rote, sesando. Dalam bahasa Kupang, sesando adalah alat musik berdawai yang dimainkan dengan cara dipetik menggunakan jari-jari tangan. Sesando merupakan alat musik tradisional dari kebudayaan Rote. Alat musik sesando bentuknya sederhana. Bagian utama berbentuk tabung panjang dari bambu. Bagian tengah melingkar dari atas ke bawah, diberi penyangga. Bahasa Rote senda, di mana dawai-dawai atau senar yang direntangkan di tabung bambu dari atas ke bawah bertumpuk. Penyangga ini memberikan nada yang berbeda-beda pada setiap petikan dawai. Lalu tabung sesando diberi sebuah wadah yang terbuat dari anyaman dan lontar atau haik. Wadah ini merupakan tempat resonansi sesando. Bentuk sesando mirip dengan instrumen petik lainnya seperti gitar, biola, dan kecapi. Secara harfiah, nama sesando menurut asal katanya dalam bahasa Rote, sesando, yang artinya alat yang bergetar atau berbunyi. Konon sesando digunakan di kalangan masyarakat Rote sejak abad ke-7. Asal-usul sesando yang pertama, ada beberapa versi cerita rakyat yang mengisahkan tentang awal mulanya sesando. A. Cerita ini bermula dari terdamparnya seorang pemuda bernama Sanggu Nadi Pulau Dana. Kemudian oleh penduduk sekitar, ia dibawa ke hadapan Raja Takala. Inilah awal mula pertemuan Sangguana dengan putri raja. Sangguana pun jatuh cinta pada sang putri, namun raja mempunyai syarat untuk menerima Sangguana. Sangguana diminta raja untuk membuat alat musik yang lain dari yang lain. Dalam mimpinya, Sangguana memainkan alat musik yang indah, bentuk dengan suara yang merdu. Mimpi itulah yang mengilhami Sangguana untuk membuat alat musik seperti yang digunakan sang raja. Alat musik itu diberi nama sesando. Kemudian sesando tersebut diberikan kepada putri. Raja dan putri raja memberi nama itu. Makna dari pemberian nama tersebut karena 7 dawai sesando bergetar bersamaan saat dipetik. Sangguana pun akhirnya mempersunting putri raja karena berhasil memenuhi keinginan raja. Oleh karena itu, secara fungsi yang dipemakainya sesando biasanya dimainkan untuk mengiringi nyanyian, menirukan nyanyian, mengiring membaca syair daerah Rote, juga untuk mengiring tari, menghibur keluarga yang berduka dan yang sedang mengadakan pesta. Tidak ada syarat atau ritual khusus untuk bisa memainkannya. Siapapun bisa belajar untuk memainkannya. B. Sejarah alat musik sesando menurut penuturan masyarakat di Pulau Rote. Diawali seorang pemuda bernama Sangguana. Suatu hari ia pergi menuju padang sabana karena kelelahan, kemudian berhenti untuk beristirahat sejenak di bawah pohon lontar. Secara tidak sengaja ia pun tertidur dan bermimpi sedang memainkan sebuah alat musik dari pohon lontar, dan berikutnya mimpi tersebut menginspirasinya untuk menciptakan alat musik yang kemudian dikenal sebagai sesando. C. Pada zaman dulu di daerah Rote timbul wabah penyakit yang dipandang sebagai penyakit kutukan Tuhan, yaitu kusta. Jika ada yang tertular, maka harus diasingkan.
hingga meninggal dunia. Ketika itu ada dua orang yang sama-sama terkena serangan kusta bernama Balo Aman dan Lunggilain. Keduanya selalu bersama hingga Lunggilain jatuh dan tertidur di bawah rumpun lontar. Sementara itu temannya Balo Aman yang masih mampu berjalan segera mencari nira untuk makan bersama. Ketika ditinggalkan Balo Aman, Lunggilain terganggu tidurnya karena mendengar suara detingan. Begitu mendengar suara tersebut muncul keajaiban, Lunggilain langsung merasa sehat. Karena merasa penasaran, Lunggilain pun menghampiri sumber suara. Beberapa saat kemudian dia memandang ke atas dan melihat ada laba-laba yang sedang membuat sarang. Dari situ Lunggilain tahu bahwa suara tadi berasal dari gitaran jaring yang dibuat laba-laba. Ketika hari sudah sore, Balo Aman pulang dan terkejut melihat Lunggilain sudah sembuh dari penyakit kusta. Lunggilain pun menceritakan apa yang dialaminya tadi. Setelah Balo Aman mengikuti langkah yang diberi Lunggilain, yaitu mendengar dan melihat laba-laba yang sedang membuat sarang, sertanya mengeluarkan detingan suara, penyakit Balo Aman menjadi hilang. Atas dasar peristiwa yang mereka alami, Balo Aman dan Lunggilain berusaha membuat alat musik. Idenya diambil dari pekerjaan pembuat sarang yang dilakukan oleh laba-laba tadi. Mereka mengumpulkan daun lontar lalu dilengkungkan serta dibentuk sedemikian rupa sehingga wujudnya seperti setengah lingkar tapi agak lonjong. Untuk dawainya diambil dari serat bambu yang dihaluskan. Ketika dicoba pertama kali, Balo Aman dan Lunggilain sangat gembira karena suara yang keluar dari detingan tersebut terdengar indah dan merdu. Sejak itu alat musik ini mulai dikenal masyarakat dan dinamakan sasando. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sasando: pertama, bahan untuk sasando adalah bambu yang membentuk tabung panjang, lalu pada bagian tengah melingkar dari atas ke bawah diberi penyangga atau ganjala-ganjala. Kedua, dalam bahasa rote disebut senda. Ketiga, tempat senar-senar atau dawai direntang mengelilingi tabung bambu bertumpu dari atas ke bawah. Senda ini memberikan nada yang berbeda-beda kepada setiap petikan senar. Pada mulanya, alat penyitam dalam dawai terbuat dari kayu yang harus diputar kemudian diketok untuk mengatur nada yang pas. Lalu tabung sasando ini ditaruh dalam sebuah wadah yang terbuat dari anyaman daun lontar yang disebut haik. Haik inilah yang berfungsi sebagai resonansi sasando. Sekilas bentuk sasando mirip alat musik petik lainnya yakni biola, gitar, dan kecapi. Namun uniknya sasando memiliki bunyi merdu khas yang berbeda. Hal itu dikarenakan sasando terbuat dari bambu dengan badan utama dibentuk menjadi tabung panjang dan di bagian tengah tabung diberi ganjalan melingkar. Sejarah Sasando merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Pulau Rote atau NTT. Ada beberapa versi cerita yang mengisahkan tentang awal mula sasando ini. Salah satu cerita yang banyak berkembang di masyarakat adalah kisah Sangguana yang terdampar di Pulau Dana dan jatuh cinta dengan putri raja. Mengetahui Sangguana jatuh cinta kepada putrinya, sang raja pun memberi syarat untuk menerima Sangguana. Sangguana diminta untuk membuat alat musik yang berbeda dengan alat musik lainnya. Pada suatu ketika, Sangguana pun bermimpi. Dalam mimpi tersebut, dia memainkan alat musik yang berbentuk ini indah dan memiliki suara yang merdu. Dari situlah Sangguana membuat alat musik yang disebut dengan sasando dan diberi kepada sang raja. Raja pun kagum dengan alat musik yang dibuat oleh Sangguana dan kemudian raja menikahi putrinya dengan Sangguana. Secara harafiah, nama sasando berasal dari bahasa Rote, yaitu sasando, yang berarti bergetar atau berbunyi. Sasando ini sering dimainkan untuk mengiringi nyanyian, syair, tarian tradisional, dan menghibur keluarga yang berduka. Pada saat ini, sasando tidak hanya terkenal dan terdapat di daerah Pulau Rote saja, namun juga terdapat di daerah lain di Nusa Tenggara Timur seperti Kupang dan daerah lainnya. Fungsi dan makna sasando. Sasando ini merupakan salah satu alat musik yang memiliki suara bervariasi
sehingga dapat dimainkan dengan genre yang bervariasi seperti musik tradisional, pop, dan genre musik lainnya yang bukan musik elektrik. Dalam masyarakat Roti sendiri, sesando sering dimainkan untuk mengiringi tarian, lagu, syair, dan acara hibur lainnya. Bentuk sesando. Sesando ini memiliki bentuk yang sangat unik dan berbeda dengan alat musik berdawai lainnya. Pada bagian utama, sesando ini berbentuk tabung panjang yang terbuat dari bambu khusus. Bagian bawah dan atas bambu terdapat tempat untuk memasang dan mengatur kencangnya dawai. Pada bagian tengah, bambu biasanya diberi senda penyangga, di mana dawai direntangkan. Senda ini digunakan untuk mengatur tangga nada dan menghasilkan nada yang berbeda di setiap petikan dawai. Sedangkan wadah untuk resonansi berupa anyaman daun lontar yang sering disebut hai. Cara memainkan sesando. Walaupun merupakan alat musik dimainkan dengan cara dipetik, namun sesando memiliki cara yang berbeda dengan alat musik petikan lainnya. Sesando biasanya dimainkan menggunakan kedua tangan dengan arah yang berlawanan. Tangan kanan berperan untuk memainkan akord, sedangkan tangan kiri sebagai melodi atau bass. Untuk memainkan sesando ini tentu tidak mudah karena butuhkan harmonisasi perasaan dan teknik sehingga menghasilkan nada yang pas dan merdu. Selain itu, keterampilan jari dalam memetik sangat diperlukan. Hampir sama dengan alat musik harpa, keterampilan dalam memetik dawai sangat mempengaruhi suara, apalagi bila memainkan nada tempo cepat, maka keterampilan tangan sangat diperlukan. Kita masuk dalam jenis sesando. Sesando ini memiliki jenis yang berbeda-beda. Menurut perkembangannya, sesando dibagi menjadi dua tipe, yaitu tradisional dan elektrik. Sesando tradisional merupakan bentuk sesando aslinya dan dimainkan tanpa alat musik elektronik seperti amplifier atau akustik. Sedangkan sesando elektrik merupakan jenis sesando yang bisa dimainkan dengan alat elektronik. Biasanya sesando elektrik dimainkan dalam panggung besar atau pertunjukan modern. Berdasarkan suaranya, sesando juga dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya seperti sesando engkel, sesando dobel, sesando gong, dan sesando biola. Sesando engkel merupakan jenis sesando yang memiliki 28 dawai. Untuk sesando dobel biasanya memiliki 56 atau 84 dawai, sehingga memiliki lebih banyak jenis suara. Untuk sesando gong merupakan jenis sesando yang memiliki suara hampir menyerupai suara gong. Sedangkan sesando biola merupakan sesando yang memiliki suara hampir sama dengan suara biola. Tentunya penggunaan setiap jenis sesando disesuaikan dengan keahlian setiap pemain dan kebutuhan pertunjukan. Perkembangan sesando. Alat musik sesando masih terus dilestarikan dan dikembangkan hingga sekarang. Seperti yang dikatakan sebelumnya, saat ini sesando telah dikembangkan menjadi beberapa jenis, baik dalam segi suara bahkan juga disebut musik elektrik. Saat ini sesando juga masih sering dimainkan untuk mengiringi lagu syair dan tarian tradisional. Selain itu, sesando juga sering ditampilkan dalam bentuk orkestra maupun pertunjuk solo. Suaranya merdu dan indah membuat banyak orang tertarik akan musik tradisional saat ini. Bahkan pesona suara musik sesando tidak hanya dikenal di masyarakat lokal saja, namun juga disebut baik dalam negeri maupun mancanegara. Inilah gambar sesando.